Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihin. Saya adalah peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan BEK 1 tahun 2025. Program studi Sejarah Kebudayaan Islam pada IPDK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. NIM PBG 424 115 10818. Nomor peserta 7951140124072. Video praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 8 di MTS Zainul Hasan 3 Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Rekaman ini dilaksanakan pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pelajaran di pagi hari ini ya. Alhamdulillah kalian semua sehat semua dan bisa hadir di pelajaran hari ini. Baik, untuk selanjutnya kepada ketua kelas untuk memimpin doa, mudah-mudahan nantinya apa yang kita pelajari barokah, manfaat dan bisa diterima. Dimohon kepada ketua kelas Farhan untuk memimpin temannya untuk berdoa. Silakan. Kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan kembali ke depan. Ya, sebelumnya apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Ada. Siapa? Anis. Anis. Kenapa? Sakit. Oh, sakit ya. Saya harap untuk kalian ya tetap jaga kesehatan, jaga makan kalian, jaga kesehatan kalian, selalu rajin olahraga biar sehat dan bisa belajar setiap hari. Baik? Baik. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita untuk meningkatkan rasa nasionalis kita terhadap negara kita, marilah kita bernyanyi Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, Askia, mohon dipimpin. Berdiri. Untuk semua dimohon berdiri. Halo. Halo. Halo, halo. Hai. Hai. Halo. Hai, hai. Halo. Terima kasih, bagus. Nah, sebelumnya kita memulai, saya ingin bertanya dulu kepada kalian. Pelajaran apa minggu kemarin? Materinya apa? Materinya dinasti Ayyubiyah. Nah, berdirinya dinasti Ayyubiyah. Siapakah pendiri dinasti Ayyubiyah? Salahuddin. Nah, Sultan Salahuddin Ayyubi. Ya. Sebelum ada dinasti Ayyubiyah, ada dinasti Fatimiyah. Fatimiyah. Kemudian dinasti Fatimiyah berpaham apa? Siap. Nah, ya bagus. Paham ya? Paham.
contohnya untuk di masa sekarang itu seperti pada zamannya pemimpin atau presiden-presiden kita. Saya ambil contoh pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, Bapak Jokowi, apa yang didapatkan, yang dihasilkan oleh Bapak Jokowi? Apa? Banyak Pak, tentunya banyak. Apa? Ya, jalan tol. Saya akan memberikan kalian sebuah contohnya seperti ini. Ya, ini jalan tol. Bapak Jokowi tidak hanya membuat jalan tol, akan tetapi beliau juga membangun sebuah bendungan, ya, membangun ibu kota baru yang kita sebut dengan apa? IKN, yang ada di Kalimantan. Oke, sebelumnya saya akan memberikan kepada kalian tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor kegemilangan peradaban dinasti Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk presentasi kelompok secara aktif, kreatif, dan kolaboratif. Ya. Yang kedua, siswa meneladani sifat kepemimpinan, keberanian, dan keimanan Salahuddin Al-Ayyubi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa memahami bagaimana dinasti Ayyubiyah mengembangkan kekuatan politik, pertahanan, peradaban. Di sini saya akan memberikan kalian sebuah video tentang kegemilangan dinasti Ayyubiyah. Kalian simak bersama-sama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
meneruskan masa dinasti Bani Ayyubiyah bagian kedua. Dinasti Bani Ayyubiyah berkuasa selama 81 tahun, sejak tahun 1171 sampai 1252 Masehi, dan dipimpin oleh 9 khalifah. Pada masa berkuasanya, dinasti Bani Ayyubiyah berhasil membawa kemajuan dalam sejarah peradaban Islam. Dinasti Ayyubiyah merupakan penerus dinasti Zangki di Suriah dan pengganti dinasti Fatimiyah di Mesir. Pada masa dinasti Zangki berkuasa, Sultan Muhammad Zangki membuat beberapa kebijakan, di antaranya adalah mendirikan sekolah Darul Hadis sebagai sekolah ilmu hadis pertama di Damaskus, kemudian membangun rumah sakit atau bima Islam Cambodia yang dilengkapi dengan sekolah kedokteran meniru Maris dan Taiwan. Yang ketiga, mendirikan Madrasah Syuaibiyah yang beraliran sunyi di Damaskus tahun 1159 Masehi dan membangun masjid dengan berbagai kegiatan majelis keilmuan. Pada masa dinasti Bani Ayyubiyah berkuasa, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menerapkan beberapa kebijakan di berbagai bidang. Di antaranya adalah yang pertama, bidang pendidikan. Di antara kebijakannya adalah menjadikan Damaskus sebagai pusat pendidikan Islam, membangun lembaga penerjemahan, mendirikan madrasah Salahiyah di Kairo dan Iskandaria. Ya, kalian sudah menonton video tersebut. Sekarang ini adalah permasalahannya. Bagaimana dinasti Ayyubiyah dapat membangun peradaban yang maju, memperhatikan dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan video barusan dan sumber lainnya seperti ini. Ini aku mau berikan teman-temannya di sana. Pahami berita soalnya di KPD tersebut. Buatlah peta konsep atau bagan ya. Ada pertanyaan? Mana sih? Ada Pak. Ada Pak. Ya. Ada Pak, ada. Ya, bisa. Paham ya? Paham. Ya, terus nih. Ada pertanyaan? Ya, bagus. Paham semua berarti ya? Ada Pak. Ada Pak. Apa? Sudah? Ada bahasa pertama. Ada bahasa Oke, baik. Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan sebentar lagi kalian presentasikan hasil kerja kalian bersama kelompoknya. Sebelumnya saya akan memilih kalian siapa yang akan berpresentasi lebih dahulu. Yuk, ketua kelompok dipilih satu-satu. Siapa yang mendapatkan nomor 1 berarti dia yang akan ini itu. Nah, ini. Alhamdulillah. Ini dibuka. Silakan dibuka. Silakan dibuka.
Ya, sikat. Maju. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pintu gerbang dan menara pada bangunan monumen Tiga, dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kemajuan masa dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, bidang pendidikan. Pemerintahan dinasti Ayyubiyah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Yang kedua, Nuruddin berhasil merenovasi dinding pertahanan kota, menambahkan beberapa pintu gerbang dan menara. Ketiga, pada bangunan monumen-monumen, Nuruddin menerapkan seni menulis isyarat kaligrafi. Dinasti Ayyubiyah bergerak kerja sama dengan pengusaha Muslim di wilayah lain. Menjadi perdagangan Islam dengan internasional sangat mendapat pesanan mata uang dari lembaga yang terakhir, bidang militer dan Baik, silakan Farhan. Apa yang ditanyakan? Di manakah itu Kairo? Kota Kairo berletak pada negara Mesir. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kemajuan bangsa dinasti Ayyubiyah. Pertama, bidang pendidikan. Itu sebenarnya tentang dinasti Ayyubiyah berhasil. Dua, bidang ekonomi dan perdagangan. Dinasti Ayyubiyah bekerja sama dengan penguasa Muslim di wilayah lain. Jalur perdagangan Islam dengan dunia internasional Islam militer dan sistem pertahanan. Pada masa pemerintahan Saudi, kekuatan militernya memang salah satu lain dan Sistem pertahanan. Ya. Nah, ini di bidang ekonomi dan perdagangan, dinasti Ayyubiyah bekerja sama benteng di mana Salahuddin atau Sultan kita yang telah menciptakannya. Baik, ini kita sama-sama tiga. Ada pertanyaan? Ada? Ada. Ayo. Untuk meneladani kepemimpinan dari dinasti Ayyubiyah, apakah kita harus menjadi pemimpin atau punya jabatan? Oh, bagus, pertanyaan yang bagus. Ya, untuk menjadi sebuah untuk meneladani sebuah kepemimpinan, apakah kita itu harus punya jabatan dulu? Tidak. Jadi kepala desa dulu atau jadi presiden dulu? Tidak ya. Ya. Kita mulai sekarang sejak ini harus meneladani kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Ya. Kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita menjalankan tugas kita? Kita punya tangan, ya, punya hati, punya pikiran. Bagaimana kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan hati kita, dengan pikiran kita. Ya. Sesuai dengan keteladanan dari Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin yang bijak, ya, pemimpin yang cerdas, ya, seperti itu. Baik, paham? Paham. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan kepada kalian semuanya. Jaga kesehatan. Kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Kalian setiap hari rajin dan masuk ke sekolah. Akhir kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.